Ungkapan fayaqula rabbi laula akhartani itu apa? Ungkapan penyesalan. Artinya apa? Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini nanti begitu nikmat itu hilang baru kita menyesal. Nah, wajah bermusafahah, mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda besar kita yakni habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak jamaah sa'adakumullah, setelah hari raya Idul Fitri kita baru ketemu lagi ya Bu ya, maka tidak ada kata terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Saya dari pribadi, dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dimaafin nggak Pak? Maafin nggak Bu? Malam ini kita kosong-kosong ya. Ibu nggak punya dosa, bapak nggak punya dosa sama saya, begitupun saya nggak punya dosa sama bapak ya. Kemarin kita habis merayakan hari raya Idul Fitri dan sebelumnya kita bertemu dengan Ramadan ya. Kapan kita kalau mau ketemu Ramadan mah luar biasa senang nggak ketemu Ramadan? Seneng nggak? Sedih nggak sekarang Ramadan jauh? Sedih nggak? Bohong banget. Iya kan, kebiasaannya kan begitu ya Bu ya. Iya bapak-bapak, ibu-ibu kalau bikin status mah alhamdulillah kita bertemu lagi dengan tamu agung pret lah. Begitu Ramadan manja pengen buru-buru lebaran. Ayo ngaku sih ya, bener tak? Bener tak? Lah iya ketemu tamu agung Ramadan. Ramadan datang mah biasa aja. Iya kalau mau datang ke Ramadan pura-pura senang, pura-pura bahagia, padahal mah hatinya tersiksa. Besok kagak boleh makan siang. Ayo ngaku sih ya. Iya. Begitu ngejalanin Ramadan pengen buru-buru lebaran, betul apa tidak? Iya. Atau ibadahnya kagak ada yang robah bisa ya. Apalagi Ramadan sekarang mah tanggal 15 udah mikirin boleh mudik apa kagak ini, kena sekat apa kagak ini, boro-boro mikirin lebaran, boro-boro mikirin ibadah, betul apa tidak? Itu jangan ngaku ngomong mau datang tamu agung weh ya. Padahal ibu bapak jamaah sadakumullah ya, ini mah kita flashback saja. Mudah-mudahan buat tahun depan insya Allah, mudah-mudahan kita dipanjangin umur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Pak Bu, Ramadan itu nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya kata Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Ramadan, ya Ramadan ma turidu liman arafa wa a'ta haqqaka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala nanti Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Ramadan, Ramadan come here yeah. Sini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kau Ramadan. Mau apa Allah? Maturidu, apa yang kamu inginkan kepada orang-orang yang tahu hak kamu Ramadan, kemudian dia memberikan hak kamu kepada kamu, kata Ramadan. Kalau kata bahasa kitanya mah Ramadan, kamu apa yang kamu inginkan kepada orang-orang yang rajin ibadah di dalam bulan suci Ramadan, orang-orang yang ngagungin kamu dengan datangnya kamu. Kan kapan pada ngomong begitu, tamu agung. Ibu kalau datang tamu agung kira-kira kita sibuk apa kagak? Sibuk apa kagak? Yang kagak ada jadi ada-adain, betul apa tidak? Buat ngemuliain tamu agung.
Iya, Ramadan itu seneng, dan Ramadan nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maturidu Ramadan, apa yang kamu harapkan? Lima arafa wa a'ta haqqaka, kepada orang-orang yang tahu hak kamu dan memberikan hak kamu Ramadan. Apa jawab Ramadan? Ya Allah, saya menginginkan orang-orang yang tahu hak saya, ampuni dosa mereka, ampuni dosa mereka. Siapa itu Pak Bu yang tahu hak Ramadan? Apa hak Ramadan? Pertama, hak Ramadan tentunya sholat tarawih. Sholat tarawih, qiyamul lail. Yang kagak putus Ramadan qiyamul lail dari awal hingga akhir, maka itu adalah orang yang tahu hak Ramadan. Kira-kira ibu bapak ada yang sampai gol dari awal sampai akhir? Ada apa kagak? Jarang. Nih dari orang yang segini banyak nih, ya, ada berapa yang gol dari awal hingga akhir? Ada berapa orang? Paling gak Ustadz Komar doang yang di depan. Iya, itu gue karena ngimamin gue dia gue. Ya, awas toh. Ya, ada di sini yang gol dari awal tarawih sampai akhir tarawih, ada nggak? Ada nggak? Ibu-ibu ada nggak? Apalagi ibu-ibu mah, yang dipikirin Andin, Aldebaran. Jangan kan mikirin tarawih, sholat isya ge ditongkrongin sama anaknya, masih iklan kene. Santai sholatnya, begitu dapat 3 rakaat udah mulai Andin, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai Assalamualaikum. Ya, boro-boro memikirin tarawih. Ya. Ramadan itu Pak Bu yang memberikan hak Ramadan. Nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan, apa yang kau harapkan dari orang-orang yang memberikan hak kamu, orang-orang yang tahu hak kamu dan memberikan hak kamu? Yang pertama, apa yang dipinta Ramadan? Yang pertama yang dipinta Ramadan adalah ampuni dosa mereka, ya Allah. Bagus, kagak ada yang berani amin. Orang kagak ada yang gol terawihnya. Yang kedua, apa kata Ramadan? Ya Allah, kalau dia laki-laki nikahkan dengan 100 bidadari. Kagak cukup sama amin Bang. Men amin ya Bang. Ya, nikahkan dia dengan 100 bidadari. Kalau laki-laki, kalau perempuan, jadikan dia ratu bidadari, ya Allah. Kalau sama Andin gak amin lagi. Terus yang ketiga, ya Allah, berikan dia kota. Ya, diberikan dia 1 kota, kemudian di dalam kota itu berikan kusur, berikan bangunan, ya Allah, yang tercipta dari intan yakut dan intan zabarzad yang berwarna hijau. Kemudian ya Allah, berikan dia mahkota yang terbuat dari intan yakut dan intan zabarzad. Alhamdulillah. Kira-kira dapat nggak Pak? Kagak. Kira-kira dapat kagak? Dapat kagak? Ya Ustaz ngasih taunya telat sih, gitu ya. Makanya saya bilang ini buat tahun depan, mudah-mudahan dipanjangin umur. Pengen panjang nggak umurnya? Iya, jalanin tuh, insya Allah. Kalau bakalnya kagak ngejalanin, mendingan pendek umur ya. Kagak. Tuh, awas. Jadi Masya Allah kemarin itu, ya, bila mana kita mendatangkan hak Ramadan, itulah ya yang akan kita dapatkan Pak Bu. Ya, inget-inget nih buat Ramadan tahun depan, insya Allah. Kemarin mau udah terlanjur dah, ya, udah terlanjur kemarin, mau udah kelewat, ya. Maka mudah-mudahan tahun depan kita dipanjangin umur, bisa ketemu dengan Ramadan. Kita benar-benar sungguh-sungguh mendatangkan hak Ramadan, insya Allah. Dan yang paling penting daripada Ramadan itu adalah 11 bulan setelah bulan suci Ramadan nih, yang paling penting mah, ya, apa itu? Jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak jamaah as'adakumullah,
Manusia lahir ke alam dunia semua diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang lahir ke alam dunia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Al fitrah ayil iman, semua pada membawa keimanan. Ya, kemarin kita bulan suci Ramadan, kita digodok keimanan kita sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga mudah-mudahan kita mampu menjaga dan mengontrol keimanan kita. Kenapa? Karena nanti kita meninggal dunia, yang kita harap adalah kita mati dalam kondisi membawa iman. Insya pengen mati kagak bawa iman, pengen nggak mau, betul apa tidak? Sebab tidak ada malang yang melebihi Malang, ya, tidak ada yang malang paling malang bahkan melebihi kota Malang dan kali Malang. Apa itu? Mati dalam kondisi tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Nih kita pada waktu lahir ke alam dunia kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang keimanan manusia seiring berjalannya waktu banyak yang goyah, ya, bahkan nyaris hilang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada waktu lahir ke alam dunia, masya Allah, semua ke dalam kondisi membawa iman. Ibaratnya motor baru, mobil baru, ya, dikala masih baru mah semua masih enak, betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, manusia kayak gitu, ibu bapak lagi pada waktu dia lahir ke alam dunia, masya Allah enak semuanya. Kenapa? Karena imannya masih bagus, imannya masih bagus. Kayak mobil kayak motor, ya, mobil motor yang baru kalau ketemu tanjakan enak apa kagak? Kalau ketemu turunan enak apa kagak? Begitupun manusia dikala lahir ke alam dunia pada waktu pertama, ya, lagi masih kecil, dibentuk sedemikian rupa, dibentuk apapun manusia gampang, betul apa tidak? Tapi lama kelamaan ibarat motor, ibarat mobil, ya, kalau mesinnya udah kotor, begitu dibawa nanjak, tuh motor ngeden, dibawa turunan si motor ngebrebet. Begitu manusia. Ya, kalau motor sama mobil karena mesinnya yang kotor. Manusia sama, Pak, Bu. Ya, kalau keimanannya, kalau hatinya sudah kotor, maka dikala diajak kebaikan teh susah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Iya, diajak ngaji susah. Betul apa tidak? Diajak sedekah susah. Iya, diajak sumbangan susah. Lagi rapat kok setuju. Kita mau ngadain maulid satu rumah 100.000, setuju. Lagi rapat. Begitu nyampe rumah, gua bro. Lah ngapa bapak marah-marah? Tahu tuh Ustaz Komar ada baik. Ngapain emang? Maulidan lah 100.000 katanya satu rumah. Tapi bapak tadi jawabnya apa? Lihat setuju baik, banyak orang, ya, tuh. Tapi di rumah mah ngomong, betul apa tidak? Tuh, manusia kadang-kadang model begitu, Pak. Diajak kebaikan buat nanjak teh ngeden. Tahu ngeden? Kalau mobil mah ngegerung gitu, Pak. Ya gitu. Kalau diajak kebaikan, bawaannya pengennya marah, ngegerung baik kayak macan. Ya, kayak macan kurang menyan. Ya, diajak kebaikan teh, diajak ngaji susah, diajak sholat susah dan lain sebagainya. Ya, diajak ngaji susah. Kenapa permasalahannya? Karena tadi teh ya, ibarat motor mah mesinnya udah kotor. Manusia ge sama. Kalau hatinya sudah kotor, maka dikala diajak kebaikan teh susah. Betul apa tidak? Iya, diajak ngaji susah, diajak kebaikan susah, diajak sodako susah, ya. Tapi alhamdulillah di sini mah kagak ya, Bu, ya. Ya, Bu, ya, kagak ya, semua kagak ya. Kalau diajak kebaikan semua gampang ya. Iya, saya emang ngomong di sono, bukan di sini. Kalau di sini mah kagak, insya Allah kagak ngaku. Iya, masya Allah. Ya,
Makanya manusia ibarat motor, kalau sudah kotor, kalau udah ada kerusakan maka kudu dimasukin ke bengkel. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, kalau motor itu ya Bu, Pak, bengkelnya ada. Ya, bengkelnya. Ada bengkelnya, bengkel motor, bengkel mobil. Ya. Hati gak ada bengkelnya. Apa di mana bengkelnya hati? Nih di majelis taklim. Di majelis taklim. Sama kayak motor, kayak mobil ya. Dalam perbaikan dia beda-beda. Ada yang motor begitu dioprek dikit langsung bener, ada. Ada yang sampai berhari-hari, ada. Apalagi yang turun mesin mah kudu dikorter segala macam, ada. Ya, maksudnya apa? Manusia nih yang hadir di majelis taklim nih macam-macam penyakit hatinya. Betul apa tidak? Makanya dikala ada beda-beda. Ada yang hadir begitu sekali hadir langsung robah, ada. Ada yang 2 kali hadir baru robah, ada. Ada yang tiap hari hadir kagak robah-robah atau ada. Betul apa tidak? Iya, kalau kata bahasa Jermannya mah megegeg bae, tahu megegeg Bu. Pak, megegeg tahu. Itu bahasa Jerman ya. Megegeg. Iya nih yang hadir di majelis taklim ya macam-macam penyakitnya. Ya penyakit hatinya macam-macam, nggak bedanya kendaraan. Dioprek dikit ada yang langsung bener. Berarti apa? Penyakitnya cuma dikit. Betul apa tidak? Lah iya. Manusia ke sama, kalau penyakit hatinya baru dikit mah begitu dinasehatin dihajar di majelis taklim. Ya. Wah, iya berpikir, apa yang diomongin Ustadz bener ya Allah. Saya salah, besoknya robah. Ya, ada yang tibang hahaha hehe doang ada. Iya, masuk telinga kanan keluar telinga wes bablas angine. Betul apa tidak? Iya, dinasehatin tuh tibang ngedengerin gitu bang. Iya, gue liatin dah Ustadz, ntar gue capek mah udahan dia gitu. Lu mau ngomong apa gue liatin tad, gue pakai ya ora gitu. Iya, ada yang begitu ada. Ada sih saya liatin ini lah ada tuh. Iya tuh, gua mah yang penting mah pulang dapat berkat lah. Iya, di sini mah hadir asal saya kelihatan kayak mau Ustadz Komar katanya. Bukan apa-apa, takut gua mati kagak disolatin sama dia. Ya, Masya Allah. Bu Pak, ya. Nih penyakit hati nih di sini nih di majelis taklim diberesinnya, dibenerinnya. Ya, ayo dikit-dikit. Insya Allah. Iya. Sebab apa? Karena penyakit hati sama dengan kerusakan-kerusakan yang lain. Kalau misalkan dibiarkan penyakit hati yang tadinya kecil, kalau misalkan dibiarkan saja tidak pernah hadir di majelis taklim, maka penyakit hati akan terus besar. Ujungnya apa? Manusia kadang-kadang udah ngerasa sombong. Betul apa tidak? Iya, sama tetangga kayak orang kagak butuh. Iya, romannya kencang amat Ibu. Ibu ada dendam pribadi sama siapa? Roman kencang itu yang betul katanya. Iya, curhat jatuhnya. Ya. Iya, makanya penting hadir di majelis taklim. Ini mah namanya pengajian bulanan, sebulan sekali kan ada pengajian mingguan. Betul apa tidak? Iya, ibu-ibu pengajian mingguan hadir tapi robah ibu akhlaknya, insya Allah. Ini mengaji sama laki cemberut baik. Iya, sama laki berani banget, sama laki nyolongin duit baik. Ngaku dah. Iya, kadang-kadang sama orang ngomong teh halus giliran sama laki memain sentak baik laki. Iya, sampai kurus laki disentakin baik sama bini. Iya, Masya Allah. Bo nih karena yang banyak pengajian ibu-ibu, betul apa tidak? Pak, bini bapak ada di sini ada. Bini bapak ada di sini ada ngaji. Bini bapak ada yang rajin pengajian ada. Tapi akhlaknya kagak robah sama bapak ada. Jawab jujur. Jangan takut. Gue takut mau jawab, takut orang dikasih ntar malam. Iya, jawab jujur. Bapak-bapak ada yang bininya rajin hadir di majelis taklim tapi kelakuannya kagak robah ada. Jawab. Jangan takut.
Kadang-kadang hadir di majelis taklim tapi kelakuan maka gak robah sama laki begitu baik, betul apa tidak? Iya. Dari segi dandanan giliran mau ngaji, ya masya Allah, iya kan, cantik, bedak 5 cm, parfum ketek lain, pantat lain. Iya, giliran dia mau tidur sama laki, masya Allah demek. Iya. Iya, pakai daster sobek. Iya, tuh pakai kutang disambung sama peniti. Begitu laki meluk ngegoak laki. Iya, kata bininya, waduh laki saking sono nyampe ngejerit, gak taunya mah kena peniti. Iya, masya Allah. Iya, menggiliran mau tidur mama laki atas apa namanya, atas sopel bawa balsem. Kata laki, gua ngenyot yang mana? Ngenyot atas gua pahit, ngenyot bawah gua panas. Bo tuh curhat bapak-bapak tuh. Roba insya Allah. Atau bapak-bapak jadi kayak gitu ya. Nih kita ngaji ini satu tujuan yang memperbaiki diri. Buat apa memperbaiki diri? Supaya tenang hidup kita, betul apa tidak? Nih kalau rumah tangga kagak tenang berarti ada yang salah. Makanya suami istrinya kudu ngaji, dan ngajinya kudu dipakai, betul apa tidak? Iya, kenapa rumah tangga kagak ada ketenangannya? Kenapa rumah tangga kagak pernah tentram? Itu tadi karena dalam melaksanakan rumah tangga ada yang salah. Kenapa? Laki kagak mau ngaji, bini kagak mau ngaji, ada ngaji tapi kagak dipakai, betul apa tidak? Kadang-kadang perempuan ngaji niatnya pelatat pelototnya sama gelang orang, ngaji pelatat pelototnya sama cincin orang. Iya, tuh begitu pulang ngaji bukannya assalamualaikum, apa namanya, anggur ngebanting pintu. Wah bro, kata lakinya, ngapa lu neng bukannya assalamualaikum? No lihat no po Dewi, no lihat no, cincinnya udah beda lagi baik, gelangnya tambah gede baik, lihat loh orang-orang mah. Iya, sama laki suruh ngeliat baik. Masya Allah ya. Kita ini kan hidup pengen tenang, betul apa tidak? Ibu, tujuan ngaji mempertahankan keimanan. Apa kontribusi daripada mempertahankan keimanan? Yang paling utama adalah timbulnya ketentraman. Dikala iman kita bertambah, maka hati kita menjadi tentram. Ya, hati kita menjadi tenang. Kalau yang namanya orang senang belum tentu tenang, betul apa tidak? Kalau orang tenang udah pasti senang. Kalau yang namanya senang maka nempelnya di uang, nempelnya di duit, itu senang ya. Tapi tenang nempelnya di hati ya. Kadang-kadang orang habis senang-senang begitu pulang puyeng, ada dia jalan-jalan karena ada duit, jalan-jalan dia pergi ke villa. Wah, nggak taunya lepas kontrol, duit yang buat setoran rumah kepake, duit yang buat setoran motor kepake. Begitu pulang sampai rumah kira-kira tenang apa kagak? Oh, kaget baik kalau ada suara motor kapan, betul apa tidak? Takut leasing yang nyampe. Masya Allah. Bo, iya, ibu hidup nyari tenang apa senang? Nyari tenang. Di mana ketenangan adanya? Ya, di mana ketenangan adanya? Di keimanan. Dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, iman kita tebal, insya Allah kita tenang hidup kita, insya Allah. Nah, salah satu cara mempertahankan keimanan kita apa? Hadir di majelis taklim, insya Allah. Ya, karena diajar di majelis talim itu kita diajarkan tentang terjemah maksud daripada Al-Quran. Ya, nih yang Ustadz apa namanya sampaikan ya adalah hasil perasan daripada Al-Quran. Ya, karena hidup kita nggak boleh jauh daripada Al-Quran, betul apa tidak? Iya, manusia kalau hidupnya jauh daripada Al-Quran, jauh daripada pedoman, nggak bakalan bener, nggak bakalan tenang hidupnya, nggak bakalan enak. Ya, seperti itu ya. Makanya jangan jauh dari ta'lim, Pak. Pak ngaji, insya
Allah. Sebab kalau ibu-ibu mah kagak usah disuruh. Ibu-ibu mah diundang pengajian nih, di pengundang pengajian, acara gunting rambut, diundang 10 orang, yang datang 50 orang. Tapi jajal bapak-bapak, diundang 50 orang, yang datang paling 10 orang. Ayo, bener ya? Iya, rada susah ngundang bapak-bapak. Ya, sering saya ngomong pengajian di masjid, di bapak-bapak tuh masjid, bapak-bapak paling ada orang 5, yang 3 ngantuk, yang 2 ngobrol. Ya udah, usah nyeramain karpet, baik. Iya, tapi kalau pengajian ibu-ibu mah rame, ibu-ibu mengaji di mana-mana, ke ibu-ibu mau pengajiannya rame. Ngan itu doang ibu-ibu mah. Ya kesalnya teh saya kalau ngajar ngaji ibu-ibu di mana-mana kita mulai ceramah, dia mulai ngobrol. Iya nih yang sokan ngeprank malaikat dia, Pak. Apa saya bilang ngeprank malaikat? Lah iya, duduk di majelis taklim tapi yang diomongin orang. Kata malaikat Atid sama malaikat Rokib begini, kib, ada apa Tid? Mungkin catatan lu kalimah ini. Iya, kapan ini ada di pengajian catatan bagus meren. Duh, gua kerok mau nyatetnya ge. Emang kenapa Kib? Nah, dengerin apa yang diomongin. Yang diomongin orang baik kapan? Ada di majelis talim tapi ngomongin orang, itu namanya ngeprank malaikat, Bu. Bo. Iya, ada ibu-ibu di sini yang sokan begitu ada. Di sono ya, di sono. Cuman dibawa kemari banyak temennya kayaknya ya, Bu ya. Iya, maka orang kagak ngaku ibu di sono katanya. Di sono. Iya, kalau dibawa kemari banyak temennya kayaknya. Iya, soalnya apa, Bu? Saya ngelihat di sono bener. Cuman begitu saya liatin pulangnya kemari. Terus. Iya, awas. 1 ngaji. Insya Allah. Ya. Sebab apa? Karena memang kewajiban utama yang namanya ngaji, Pak. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Banyak hadis tentang ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Apa intinya? Nuntut ilmu, duduk di majelis taklim. Masalah ngerti dan tidak, masalah bisa dan tidak, itu adalah fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau yang namanya orang ya ngaji, misalkan dia ngedengerin ustad ngajar ngaji, ini ustad ngomong apa ya, gua mau ngerti pisan, bingung ibu ngedengerin omongan ustad. Itu kebingungan kita menjadi pendekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di batan ibu puyang mikirin utang. Awas tuh. Yang pertama, apa yang pertama tadi katanya? Ngaji. Yang kedua, cara mempertahankan keimanan apa? Yang kedua adalah dengan kita memikirkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memikirkan semua kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita memikirkan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah keimanan kita akan tebal. Kenapa demikian? Karena banyak orang sekarang ini hanya bisa merasakan tapi tidak bisa memikirkan. Padahal Al-Quran ngomongnya, Al-Quran ibu bapak nyuruh ke kita, apakah hanya suruh merasakan apa suruh memikirkan? Saya tanya. Suruh memikirkan. Al-Quran mah afala ta'qilun, bener ya? Ya, afala tatafakkarun alam taro. Ada nggak Al-Quran ibu bapak kalau ibu baca afala taladzadzun? Ada nggak? Bapak kemarin baca khatam nggak Quran? Kemarin Ramadan kemarin apa namanya, khatam nggak Quran? Sekali khatam nggak? Ibu-ibu khatam nggak Al-Quran? Sekali aja khatam. Ibu ada nggak lapan afala taladzadzun? Nggak ada. Artinya apa? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita suruh berpikir. Artinya apa? Jangan cuma bisa merasakan doang nikmat, tetapi kita pikirin nikmat. Maksudnya apa Pak Ustadz? Nih, dikala kita dikasih nikmat bisa jalan, apakah kita pernah berpikir nikmat bisa jalan kita buat apa? Ngapa melototin saya? Romannya jengkel banget kan melototin saya. Ya.
Kita dikasih nikmat sehat mata. Apakah kita pernah bertanya, buat apa nikmat sehat mata ini? Kita bisa ngelihat ini, buat apa? Itu namanya berpikir. Kita dikasih nikmat bisa mendengar. Apakah kita pernah bertanya, buat apa ini saya bisa mendengar? Itu namanya berpikir. Kita makan baru bisa merasakan doang. Betul apa tidak? Iya, seolah-olah nanti nikmat ini semua tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak orang dikala nikmat itu hilang baru dia terasa. Wa kama qala wa ajrama irama, kalau sudah tiada baru terasa. Iya, bener ya? Nggak saya terusin nggak? Iya. Jadi makanya dikala nikmat itu hilang baru kita terasa. Dikala kita udah nggak bisa jalan, ngelihat orang ada yang hadir di pengajian, baru kita ngomong, tong mau kemana? Mau ngaji? Wah kagak ngaji. Iya, wah gue pengen ngaji, cuman wah udah kagak bisa jalan. Coba bapak-bapak pengen begitu ntar? Jawab, pengen nggak? Pengen nggak? Lah iya, makanya selagi bisa jalan, gunain nikmat bisa jalannya buat hadir di majelis taklim insya. Itu namanya berpikir. Jangan sampai terlambat. Al-Quran memberikan gambaran penyesalan kepada kita. Apa kata Al-Quran? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah gitu diem baik. Ulangi. Jadi kayak odol, pengen dipencet-pencet baik. Ya. Mana gambaran kita menyesal? Al-Quran mengatakan tadi, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, balikin lagi saya ke alam dunia. Saya tanya, ungkapan apa itu? Ungkapan apa? Ungkapan penyesalan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ungkapan penyesalan. Ya Allah, balikin lagi saya ke alam dunia. Ya Allah, balikin lagi saya ke alam dunia. Saya bakal sodako, bakal jadi benar, saya bakal jadi soleh. Ya Allah. Ungkapan apa namanya itu? Ungkapan penyesalan. Ya. Sekarang saya tanya, kalau kita sudah menyesal, udah masuk ke alam kubur baru menyesal, pertanyaannya terlambat atau tidak? Terlambat atau tidak? Terlambat. Diledek kita sama malaikat, percuma manis omonge, percuma langkah buktine dulu kau diberi kesempatan, tapi kau sia-siakan sekarang di dalam kuburan. Kau pinta untuk dikembalikan, percuma. Betul. Iya, ini mah improv, ibu improv. Udah diem apa dengerin dia tuh, protes banget romannya. Itu malaikat nyanyi katanya improv, ini mah ibu. Iya, atau penceramah kagak bisa improv, mau orang rame ibu. Ya, terus. Yang ingin saya pertanyakan, ungkapan fayaqula rabbi laula akhartani itu apa? Ungkapan apa? Ungkapan penyesalan. Artinya apa? Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, nanti begitu nikmat itu hilang baru kita menyesal. Na'udzubillahi min. Bapak alhamdulillah masih bisa jalan. Ya, Bapak kemari dari rumah ke sini, jarak rumah Bapak ke sini berapa meter? Relatif, ada yang 10 meter. Ya, iya, kerasa nggak datang kemari? Kerasa nggak jalan? Kagak, karena Bapak saya coba kalau orang udah dikasih sakit, maaf, kakinya misalkan dikasih pincang, datang kemari, repot. Napas dia udah Senin Kemis, Senin nyampe belum tentu Kemis. Betul apa tidak? Empis gitu. Udah ampek. Iya, saya ada Pak dulu waktu saya ngajar di kaum, ada dulu waktu ngajar di kaum, masya Allah ada aki-aki udah tua Bu, aki-aki udah tua, aki-aki udah tua. Emang saya lah saya ngomong. Iya, ada aki-aki udah tua Pak, dia pengen ngaji, rumahnya dekat, ya elah paling ya jarak 10 meter.
tapi itu penyakitnya udah asma, batuk. Itu dia sejarak 10 meter dari tempat saya ngajar ngaji, itu dia ngasoknya 5 kali pengen datang ke musola, pengen ngehadirin saya ngajar ngaji. Iya, apa dia bilang, ya Allah Pak Ustadz, baru kepikiran sekarang saya, kemarin mas saya nggak mau ngaji, ternyata model begini dikala saya udah susah jalan. Ternyata perjuangan luar biasa, pengen datang ke majelis talim, sampai 5 kali saya ngasonya Pak Ustadz. Ya alhamdulillah Pak, masih dikasih ingat sebelum Bapak meninggal dunia. Alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, apakah kita memilih nikmat itu hilang terlebih dahulu baru kita mikir? Tentu tidak, betul? Selagi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertafakur kita, insya Allah. Tuh yang tadi kata Ustadz, ya, yang punya penghasilan kasih zakat penghasilannya, ya, kasih zakat penghasilannya. Sebab apa? Alhamdulillah kita masih dikasih nikmat rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dikasih kelebihan. Apa kita pernah bertanya, ya Allah, kelebihan rezeki saya ini buat apa? Pernah nggak kita nanya begitu? Iya, kadang-kadang kapan orang yang dikejar apa? Kesenangan. Ya, kaya yang dikejar kesenangan. Ya, makan di luar. Sebab apa? Karena makan di dalam rumah udah kagak enak, pengennya di luar be makan, pengennya di restoran be makan, nggak pernah di rumah. Kenapa? Karena di rumah makan udah nggak terasa enak. Kenapa itu? Itu tadi, karena dia kurang bersyukur. Iya, nggak mau ngasih ke orang kaya tapi pelitnya 17 setan. Iya, buku pelit mah jangan 17 setan, sesetan aja ribet. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Masya Allah. Makanya yang pertama apa? Pikirkan, renungi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, renungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua dimampukan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuka pembelajaran ilmu tauhid sedikit, kita nih dikasih kudrat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih mampu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ngan mampu kita itu adalah lahikoh, tempelan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak membaca kitab Tijan Darori, ya, di sana ada dua, ada kudrat lahikoh, ada kudrat qaimah. Kudrat lahikoh punya siapa? Punya kita manusia. Apa artinya? Kita mampu karena ditempelin sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala nyabut, mudah nggak buat Allah? Nih, biar Bapak paham. Ini namanya apa nih? Tempelan. Bisa nggak dicopot? Bisa nggak dicopot? Begitupun kita, Bapak bisa jalan, itu tempelan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak melihat, itu tempelan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak bisa mendengar, itu tempelan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita manusia tidak punya apa Pak. Kita lahir ke dunia tidak punya apa. Kita lahir ke alam dunia bukan siapa, kemudian kita berusaha dan kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah sehingga kita bisa jadi siapa, kemudian kita juga punya apa-apanya tuh apa, kan gitu. Terus apa-apanya itu dari siapa? Tempelan doang. Kita mah tempelan doang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mah kudrat, ya kudrat qaimah. Allah mah ada di dalam zatnya, netral. Tidak ada yang memberikan, sementara kita lahikoh, tibang tempelan doang. Jangankan harta, nyawa be tempelan. Betul? Iya, makanya kita kudu banyak bertafakur, bertadabbur. Iya. Kemarin Masya Allah seminggu kita dari dari Idul Fitri, kalau nggak salah malam Kamis, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada gerhana bulan, betul apa tidak?
Di sini sholat gerhana, sholat gerhana, sholat gerhana di sini sholat gerhana. Yang hamil kagak masuk ke balai kagak ya? Sholat gerhana bu pak. Ini mau hamil ada sholat gerhana apa? Ada gerhana bukannya sholat, bukannya zikir, nyari balai. Iya, wakolotihi itu mah wakolotihi itu mah. Ya, sholat, zikir, baca tahlil, tahmid, takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Sebagai orang-orang yang mukmin kita bertadabur, ya Allah, masya Allah, luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa atas segala-galanya. Matahari dihilangkan cahayanya, bulan dihilangkan cahayanya, gerhana namanya. Betul apa tidak? Lah iya, Allah mampu, Allah mampu. Lebih daripada itu, sebagai pengingat, warming buat kita. Ya, sebagai pengingat buat kita. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qiyamah, ya, bahwa gerhana bulan, gerhana matahari itu adalah sebuah miniatur state, gambaran sedikit bahwa nanti akan terjadinya kiamat, bakal ada yang namanya gerhana. Kita selaku umat Islam, selaku orang-orang yang beriman, dikala ada gerhana kita berpikir bahwasannya hidup ini semua akan berakhir. Betul apa tidak? Kiamat. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Ya, yaqulul insanu yawma idzinil mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Ayat-ayat ini adalah intinya adalah bahwa gerhana bulan, gerhana matahari itu adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai gambaran kecil nanti akan terjadinya kiamat. Kita selaku umat Islam, selaku umat yang mukmin, dikala ada gerhana kita berpikir, ya Allah, kita ini semua pasti bakal musnah. Kullu syai'in ihalikun illa wajhah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, yang terakhir, untuk mempertahankan keimanan kita jangan lupa lakukan amal ibadah, amal-amal soleh. Insya Allah, ya, diantaranya berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik dengan sesama. Ya, yang namanya ibadah bukan hanya ibadah mahdhah tapi juga ibadah ghair mahdhah. Ya, kita perbaiki hubungan antar sesama, antar tetangga. Ya, kemarin kita lebaran, kemarin kita Idul Fitri, mudah-mudahan bukan cuman lebaran tapi kita bisa Idul Fitri. Insya Allah kita bersihkan dosa-dosa. Ya, jangan sampai tibang salaman tangannya doang, hatinya masih ngegerundel. Tahu ngegerundel? Iya, salaman sama tangannya doang tapi hatinya masih kesel. Ada nggak? Iya, ada yang salaman karena terpaksa, karena ponggoknya ketemu. Ya, iya, salaman gitu tapi hatinya masih kesel. Ada nggak? Itu namanya lebaran, belum Idul Fitri. Gua mah katanya, ya begitu ini mau salaman ponggok dia. Kita lari ini ke ciri teuing. Akhirnya mah salaman dah tuh. Yang salaman tibang tangannya doang, Bo. Iya, yang salaman tibang tangannya doang tapi hatinya masih ngepel. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada banyak di PCA Puri Cikarang Asri, banyak begitu, banyak. Iya, sama baik bila kencana gitu berarti. Iya, orang dari sini asalnya. Ya, iya, awas tuh. Ibadah itu bukan cuma ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, artinya apa? Ramadan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan setelah Ramadan kita ada yang namanya Idul Fitri, ada yang namanya Lebaran. Ya, itu adalah kita memperbaiki hubungan sesama manusia. Iya, jangan ini sama tetangga ribut baik. Bapak dari perumahan, Pak, bapak teh dari mana-mana datang kemarin, niatnya nyari apa? Saya tanya. Woi, udah di kampung banyak musuh, di perumahan banyak musuh, ini mau kemana? Emang kita mau mati nerolong dewek? Kalau mati menerolong dewek emang? Hah? Kayak kleci barunya. Lah iya, kita kapan butuh tetangga, betul apa tidak?
Tetangga kita kagak kayak Rasul. Kalau Rasul mau diomongin sama tetangga, jangan timbang diomongin, disakitin Rasul mah ya sama tetangga, tetap kita tetangganya sakit dilongok. Tapi tetangga kita habis berantem sore, kedengar kita sakit, apa tetangga kita bilang? Modar biarin sekalian, mampus biarin. Tuh malah di apa? Ih malah disumpahin. Iya, tetangga kita nggak kayak Rasul Pak. Ya makanya ayo perbaiki dengan tetangga, betul apa tidak? Bapak boleh punya saudara jauh, boleh saudara bapak banyak di kampung, tapi di sini saudara kita adalah tetangga kita. Ya, kalau kita masih ribut baik, buat apa ada pengajian RW? Ini kan buat apa? Buat silatur rami, kita duduk di majelis taklim sama-sama bareng ya, niat dari rumah, hati kita mau memperbaiki diri. Jangan sampai kita masih ada hati yang kesel di dalam hati kita nih, masih ada perasaan kesel di dalam hati kita, jangan ampe, betul apa tidak? Udah yang kemarin-kemarin mau udah biarin, yang kemarin namanya kemarin ya, kemarin kalau misalkan ada masalah ya kemarin namanya, ayo kita buka lembaran baru insya Allah. Ya, adanya pengajian RT ini kan buat silaturahmi, betul apa tidak? Sebab apa? Yang namanya manusia nggak bisa hidup sendiri. Ya, mati tetap kudu ada yang gotong. Kuburan kagak bisa gali dewek. Udah mati mah mandi kagak bisa dewek. Mandi dewek rame mulu di PC antar masuk media. Ada mayat mandi dewek. Ya. Oh bisa jadi trending topik iya. Ada mayat mandi dewek, naudzubillah min dzalik. Ya paham bapak-bapak, paham saya omongin, paham ini, paham yang usah diomongin, paham insya Allah. Kira-kira masuk telinga kanan keluar telinga kiri kagak? Kalau bahannya keluar telinga kiri, mulai sekarang pegangin telinga kirinya, jangan sampai kabur lagi tuh. Ya baik bapak-bapak jamaah sadukumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah, ada manfaat yang khusus buat pribadi saya, umumnya buat bapak-bapak jamaah sekalian. Sebelum saya tutup dengan doa, yuk sama-sama kita membaca suratul Fatihah untuk orang-orang dalam kondisi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dalam kondisi sulit, mudah-mudahan diangkat kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan lingkungan RT 07 khususnya menjadi baldatun thayyibah, qaryatun thayyibah, wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Masalama wa ila hadratin nabiyil mustafa al-fatihah. Iya dal jalali wal ikram Allahu sallallahu bil awwalin wa akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa salatin as-sabr rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi ya ma'budun min syakirin hamdan na'iman hamdu yuwafi na'amu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا يا الله إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أوصل وبلغ مثل صواب ما قرنا وما كبرنا وما هللنا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله هدية بلغة إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهدية إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المرحوم المذكور قبل الآن. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خفرة من خفار النيران إلى يوم القيامة. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معفوا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مغفورا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf bila bisi aya omongan anu ngebentur kana tuur, ngebenterang kana tarang, ngebentruk kana batuk, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.